Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPF atau Paint Protection Film. Mungkin kamu sudah cukup sering mendengar nama PPF atau Paint Protection Film. Maklum, saat ini bisnis workshop PPF memang tumbuh semakin banyak di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Target pasar bisnis PPF sudah pasti adalah para car owner dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan kaum borjuis yang lebih royal dan aware mengenai pentingnya proteksi bagi mobil kesayangannya. Lalu, apa sih sebenarnya PPF itu? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari PPF? Dan mengapa harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk satu mobil? PPF atau Paint Protection Film adalah lapisan film berbahan termoplastik poliuretan yang memberikan lapisan proteksi pada bodi mobil dari faktor eksternal. PPF memiliki jenis atau grade kualitas bahan yang berbeda. Yang pertama adalah bahan PPF berjenis TPU atau termoplastik poliuretan, yang merupakan bahan PPF grade premium dan terbaik yang ada di pasaran. Bahan jenis ini memiliki proteksi terhadap sinar UV, goresan, stone chip, serta efek hidrofobik dan self-healing yang lebih baik dari bahan PPF lainnya, dengan ketebalan antara 200 hingga 300 mikron. Yang kedua, PPF dengan bahan TPH. PPF jenis ini cukup banyak beredar di Indonesia dengan harga jual yang lebih terjangkau, dengan efek hidrofobik dan self-healing yang lumayan bagus. Namun memiliki kualitas proteksi yang lebih rendah terhadap UV, goresan, dan chipstone, serta durability yang lebih pendek pula. Yang ketiga, PPF dengan bahan PVC. PPF jenis ini merupakan yang paling ekonomis di pasaran, namun daya tahannya cukup buruk dan akan menguning setelah 2 tahunan. PPF jenis ini memiliki karakter bahan yang agak kaku serta belum memiliki fitur hidrofobik dan self-healing, sehingga dibutuhkan lapisan ceramic coating sebagai top coatnya. Lalu, apa saja kelebihan dari PPF yang disebut juga sebagai laminating film ini? Yang pertama, kilap high gloss yang superior. Berbeda dengan karakter look ceramic coating asli yang memunculkan efek mirror shine, PPF memiliki karakter look yang sangat superior high gloss-nya, terlihat sangat estetik dan mewah. Yang kedua, fitur self-healing. PPF jenis TPU memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap goresan ringan hingga medium, dan memiliki kemampuan self-healing atau memulihkan kembali luka dari goresan-goresan dengan sempurna, hanya dengan bantuan sinar matahari, air hangat, atau heat gun. Yang ketiga, stone chip resistant. PPF juga mampu melindungi permukaan cat dari boncel atau cacat karena lontaran batu-batu kerikil di jalan. Fitur ini sangat berguna terutama untuk mobil yang sering melalui jalan tol. Yang keempat, UV resistant. PPF selain berfungsi melindungi mobil dari goresan-goresan, juga memberikan perlindungan dari paparan sinar UV yang intens, sehingga warna cat mobil lebih awet, tidak mudah kusam, dan yellowing atau menguning. Yang kelima, anti-yellowing. Material PPF yang berkualitas tinggi memiliki kemampuan proteksi dan daya tahan yang paling panjang bahkan hingga 10 tahun, termasuk pengaruh dari oksidasi yang menyebabkan yellowing atau kekuningan pada bahan PPF. Yang keenam, hydrophobic effect. PPF dengan jenis bahan termoplastik poliuretan atau TPU memiliki proteksi water beading dan antistatik terbaik dibanding bahan TPH atau PVC, yang membuat air hujan dan debu sulit menempel, sehingga mengurangi potensi water spot pada bodi mobil dan mengeringkan mobil menjadi lebih cepat. Selain memiliki kelebihan, Paint Protection Film juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, harga yang relatif mahal. Dengan harga instalasi PPF yang berkisar 20 juta hingga 60 jutaan untuk mobil ukuran large, jelas target market dari bisnis PPF adalah kalangan menengah ke atas dan kaum borjuis. Yang kedua, biaya perbaikan yang mahal. Jika PPF rusak karena kecelakaan, biaya perbaikan cukup menguras kantong. Setidaknya kamu harus menyiapkan budget 2-3 juta untuk perbaikan PPF satu panel pintu samping, atau sekitar 5-6 juta untuk perbaikan pada panel atap. Yang ketiga, mobil yang sudah di PPF tidak dapat dipoles menggunakan mesin poles. Untuk membersihkan oksidasi dan kontaminasi seperti water spot, hanya dapat dipolising secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, PPF yang sudah terpasang pada bodi mobil juga butuh perawatan reguler. Setidaknya setahun sekali dilakukan maintenance.
Untuk perawatan PPF sendiri, ada workshop yang memberikan free maintenance alias gratis. Ada juga yang mengenakan biaya perawatan Rp750.000 hingga Rp1.000.000 per visit. Yang kelima, instalasi PPF lebih rumit dibanding ceramic coating. Sehingga jika dikerjakan oleh SDM yang kurang mahir, hasilnya pun tidak sempurna. Misalnya, hasil cutting yang tidak presisi, lipatan yang tidak rapi, gelembung dan kerut pada permukaan PPF. Yang keenam, saat ini bisnis jasa paint protection film tumbuh semakin subur dan sangat kompetitif, sehingga terkadang ada saja oknum pelaku bisnis yang overclaim dan overpricing. Tidak sesuai antara harga dengan jenis dan kualitas bahan PPF yang dipasang. Untuk hal ini kita akan bahas lebih mendalam pada next video. Thanks for watching and happy detailing!